Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Cindy Agustin dengan NIM 2117016 dari Program Studi PGSD Universitas Trilogi. Di video ini saya akan menjelaskan materi mengenai konsep dasar bimbingan konseling pendidikan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester bimbingan konseling pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Febrianti Yuli Satriani, SPDI, MPD. Pertama, kita akan membahas mengenai apa sih pengertian bimbingan dan konseling itu sendiri. Nah, arti dari bimbingan itu sendiri adalah proses pemberian bantuan kepada seseorang atau kelompok orang untuk mencapai pemahaman dan pengarahan diri yang dibutuhkan bagi penyelesaian dirinya. Sedangkan konseling adalah bantuan yang diberikan konselor kepada konseli dalam memecahkan masalahnya secara face-to-face dengan pemberian saran atau nasihat, serta pemberian anjuran dalam pembicaraan tukar pikiran. Jadi, bisa disimpulkan bahwa bimbingan konseling adalah pemberian bantuan kepada individu atau suatu kelompok yang dilakukan oleh konselor dalam menyelesaikan masalah konseli agar dapat memahami dirinya, menentukan pilihan, dan menyesuaikan dirinya dengan lingkungan atau kebutuhannya. Tujuan dari bimbingan konseling yaitu untuk membantu individu menjadi insan yang berguna dalam kehidupan yang memiliki pandangan, interpretasi, pilihan, penyesuaian, dan keterampilan yang berkenaan dengan diri sendiri dan lingkungannya. Individu seperti itu adalah individu yang memiliki kemampuan untuk memahami diri sendiri dan lingkungannya secara tepat, menerima dirinya dan lingkungannya secara positif, maupun mengambil keputusan secara bijak, mengarahkan diri sesuai dengan keputusan yang diambilnya, serta mampu mewujudkan diri secara optimal. Fungsi bimbingan dan konseling pendidikan menurut Uman Suherman dalam Ahmad Juntika Nuhrisan tahun 2008 menyatakan bahwa secara umum fungsi bimbingan dan konseling yaitu pertama, fungsi preventif, di mana upaya konselor dalam mengantisipasi masalah yang mungkin terjadi dan mencegahnya agar tidak dialami lagi oleh konseling. Fungsi penyembuhan, yaitu membantu konseli yang mengalami masalah, baik aspek pribadi, sosial, karir, dan belajar. Fungsi penyaluran, di mana membantu konseli dalam memilih kegiatan ekstrakurikuler, jurusan atau prodi, dan memantapkan penguasaan sesuai dengan minat, bakat, keahlian, dan kepribadian lainnya. Lalu ada fungsi perbaikan, di mana membantu konseli dalam memperbaiki kekeliruan dalam berpikir maupun bertindak. Fungsi fasilitasi, yaitu memberikan kemudahan kepada konseli dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal dalam seluruh aspek konseling. Fungsi pemeliharaan, di mana konselor membantu konseli agar bisa menjaga diri dan mempertahankan situasi kondusif dalam dirinya. Jadi, bisa disimpulkan bahwa fungsi bimbingan konseling pendidikan untuk membantu siswa agar memahami potensi yang dimilikinya, membantu konseli yang mengalami masalah baik menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir, serta mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan mencegahnya agar tidak dialami lagi oleh konseli. Prinsip-prinsip bimbingan konseling pendidikan. Pertama, dari adanya bimbingan, baik konsep maupun proses, merupakan bagian integral program pendidikan di sekolah. Jadi, bimbingan dirancang untuk melayani semua siswa, bukan hanya untuk siswa yang berbakat ataupun yang mempunyai masalah. Lalu, layanan bimbingan didasarkan pada asumsi, di mana individu memiliki peluang yang lebih baik untuk berkembang melalui pemberian bantuan yang terencana. Bimbingan berasumsi bahwa setiap individu memiliki hak untuk menentukan sendiri dalam melakukan pilihan. Pengalaman dalam menentukan pilihan sendiri tersebut berkontribusi pada perkembangan rasa tanggung jawabnya. Dan prinsip terakhir yaitu bimbingan ditujukan pada perkembangan pribadi setiap siswa, seperti dalam aspek pribadi, sosial, akademik, maupun vokasional. Demikian penjelasan dari video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.